Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang PHP, yang mana topiknya adalah kita akan bahas sedikit lagi tentang dasar-dasar PHP, dan kemudian kita akan melihat bagaimana cara menggunakan kode PHP dalam satu script HTML, tetapi dia dalam satu file. Jadi file PHP-nya tidak dipisah seperti itu. Baik, kita mulai saja. Jadi di sini kita bisa lihat di kode pertama yang akan saya berikan ini bahwa dia hanya berisikan kode PHP saja. Jadi walaupun dia dibungkus dengan HTML, tapi pada dasarnya isi bodinya hanya dalam bentuk PHP. Jadi kalau kita lihat berdasarkan video kemarin, video sebelumnya, echo berarti kita tampilkan ke HTML-nya, ke layarnya. Jadi kita bisa lihat di sini, seperti ini kan, di echo kata Vigom ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada pendeklarasian variabel dengan IP. Ingat, di PHP pendeklarasian variabel harus dimulai dengan tanda $. Nah, kemudian kita echokan. Di sini kita bisa echokan elemen HTML. Maka di sini walaupun echo-nya dibuat di sini kurang dari BR besar dari ini tidak dituliskan, malah diproses ke dalam HTML, sehingga ketika kita mengekokan ini sebelumnya sudah ada echo Vigom, maka di sini akan ditampilkan dengan menunjukkan baris baru, sehingga tulisan IP 92,5 ini di bawah tulisan Vigom yang tadi sebelumnya sudah ada. Termasuk yang HR ini, makanya di sini muncullah garis horizontal. Baik, selanjutnya di sini kita berikan perintah operator. Kita minta naikkan nilai IP sebesar 1, sehingga di sini IP sekarang maka harusnya muncul 3,5 IP sekarang, ya kan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini, kita deklarasikan lagi dua variabel, kemudian kita jumlahkan sehingga nanti pasti di sini tulisannya 5 ditambah 10 sama dengan 15 seperti ini. Nah, kemudian di sini di PHP juga kita bisa menggunakan ada yang disebut dengan operator ternary. Jadi di sini operator ternary ini bisa dikatakan dia seperti bentuk singkat dalam untuk kondisi if else. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi di sini maksudnya, jadi di sini kita deklarasikan dulu dua variabel, kemudian kita bilang nilai coba ini isinya, nilai coba ini isinya jika nilai B lebih kecil dari C. Jadi di sini ini kondisinya, apakah nilai B lebih kecil dari C. Nah, terus kita pisahkan dengan tanda tanya, kemudian nilainya apa. Di sini ya kita berikan nilainya jika benar. Yang pertama ini adalah untuk jika benar, maka kita berikan nilai kecil. Jika salah, maka kita berikan nilai lebih besar, seperti itu, nilai besar. Kemudian kita echokan coba. Jadi di sini kita lihat 3 lebih kecil dari 4, maka di sini akan muncul adalah kecil. Maka di sini kecil. Namun jika misalnya kita ubah B ini menjadi misalnya 5, maka di sini karena 5 tidak lebih kecil dari C, maka berarti nanti nilai coba ini adalah besar, karena inilah nilai false ya. Kali ini kan salah ya, 5 tidak lebih kecil dari 4, sehingga kita save, kemudian kita refresh lagi. Nah, maka di sini muncullah besar. Betul. Jadi di sini kita bisa lihat dengan menggunakan ternary operator ini, jika kodenya mungkin sederhana, kita bisa menggunakan if else-nya ini lebih sederhana lagi dalam satu baris saja. Baik, kita lihat lagi codingan kedua. Oke, codingan kedua ini sudah dia dalam bentuk HTML. Nah, inilah codingan kedua. Nah, dalam codingan kedua kita masukkan dia dalam bentuk HTML, tapi ingat, karena HTML ini kita lihat di sini ada nantinya memanggil PHP. Jadi nanti ketika membuka file HTML-nya tetap kita harus memakai localhost. Nah, jika kita tidak memakai localhost, maka nanti ketika kita proses, maka dia tidak bisa memproses
kode PHP-nya nanti yang ada di sini. Nah, seperti itu. Baik, jadi kita lihat di sini kodenya ini sederhana saja. Jadi kita pakai form, kemudian kita buat dua input type text. Nah, isinya nanti kita masukkan 2 angka, kemudian kita berikan button submit. Nah, yang akan menjumlahkan A tambah B, tapi ketika kita tekan submit maka formnya ini akan memanggil file PHP. Yang pertama T92. Nah, kemudian di situ nanti akan diproses. Jadi kita lihat di sini. Nah, jadi kita berikan nilai A, kita ambilkan dari txt_a. Nah, di sini kita berikan nama txt_a. Nanti nilainya ini nanti akan diambil sebagai nilai variabel A, nilai variabel B juga seperti itu. Kemudian kita jumlahkan, kemudian langsung kita ekokan seperti ini. Jadi nanti A tambah B sama dengan C. Nah, kemudian di sini ada kita buat lagi satu link biar supaya bisa kembali ke 92 HTML ini. Baik, kita lihat saja cara kerjanya bagaimana bekerja. Jadi sini misalnya saya masukkan di sini 50 ditambah 30, dan hasilnya 80 seperti itu kan. 50 tambah 30 sama 80, kita tekan input lagi. Kita bisa masukkan lagi 20 misalnya, 100 kan. Nah, seperti itu. Baik. Oke, saya akan coba perlihatkan bagaimana jika kita buka tadi T92 HTML-nya langsung dari filenya, jadi langsung dari sini tidak memakai localhost, maka ini sama tampilan awalnya kan. Sama. Tapi ketika kita masukkan di sini angkanya 20 ditambah 30 misalnya, kita jalankan, nah maka kode PHP tadi tidak dikerjakan, tapi hanya yang HTML, karena di sini ada kita berikan sedikit kode HTML kan, harus ini dan ada BR seperti itu. Maka harus kita ingat, jadi walaupun kita membuat file HTML, tapi jika nantinya dia akan memanggil file PHP, maka untuk membuka HTML itu kita langsung harus pakai localhost untuk memanggil alamat dari HTML tersebut. Baik, kita lanjutkan, kita masuk ke codingan ketiga. Jadi codingan ketiga ini sudah lebih panjang. Jadi cerita inti dari sini adalah kita membuat suatu program yang akan menghitung nilai akhir seorang mahasiswa berdasarkan nilai sikat, tugas, dan UTS dan UAS, dan nanti akan menunjukkan nilai kodenya. Jadi seperti A, indeksnya A, B, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini syaratnya. Jadi di sini ada beberapa. Di sini ada syarat-syarat. Syaratnya adalah misalnya 85 lebih dari 85 adalah A, lebih sebenarnya 80 ada B plus, lebih dari 75 B, seperti itu seterusnya. Nah, jadi ketika kurang dari 60 atau kurang, maka nilainya akan menjadi E. Nah, kemudian di sini ada lagi nilai huruf saja. Dan nilai ininya, nilai dalam angkanya, kemudian nilai indeksnya. Jadi kita lihat dulu tampilannya, maka dia akan menjadi seperti ini. Kita sudah stylekan juga dengan CSS. Sehingga kita lihat di sini ada file CSS di sini, .css. Di sini kita panggil, maka oleh karena itu tampilannya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana. Jadi di sini PHP-nya kita satukan dalam satu file. Nah, jadi kalau misalnya dia di dalam satu file, bagaimana kita memanggil kode PHP-nya? Jadi berbeda dengan tadi kode PHP yang misalnya di T92. Jadi pada form kita berikan action, kita panggil ke siapa, nama file PHP-nya, kemudian dengan metode apa. Walaupun jika kita tidak bilang post, berarti kalau kita teruskan metode tidak masalah, tapi nanti dia secara default akan menjadi metode get seperti itu.
Nah, jika di dalam PHP-nya dalam satu file, maka kita tidak perlu menuliskan actionnya karena dia hanya dalam satu file. Dan metodenya mungkin kita perlu tulis jika kita ingin, tergantung apakah kita kalau ingin metodenya sebagai post ya kita tulis, kalau get tidak perlu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang ada agak berbeda juga karena dia dalam satu file, maka di dalam PHP ini untuk menuliskan programnya, jadi untuk menuliskan programnya berbeda dengan misalnya tadi 92 PHP ini kita bisa langsung tulis. Dan di sini kita harus pakai perintah ini, if is set. Jadi if is set get button process. Jadi ketika ditekan button prosesnya, maka disinilah ada kita berikan fungsi, disinilah kita masukkan seluruh programnya. Itu karena kita tidak memakai file PHP yang berbeda. Jadi harus diingat itu, kita pakaikan if is set semua. Nah, di situ kita kalau memanggil kode PHP di dalam kode HTML secara bersamaan. Nah, jadi kemudian di sini kita masukkan lagi nilai sikat, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Perhatikan di sini kita udah pakai $_get, tapi di 92 PHP kita pakai $_post. Itu karena metodenya berbeda. Jadi bisa saja kita pakai isi $post kalau kita berikan metode post tadi di atas formnya, itu tidak masalah. Nah, kemudian kita hitung NA-nya. Di sini kita pakai nilai bobot. Jadi kalau nilai sikap itu bobotnya 1, nilai tugas bobotnya 2, nilai UTS bobotnya 3, nilai UAS bobotnya 4. Kemudian kita jumlahkan semuanya, kemudian kita bagi 10, maka itulah nilai NA, nilai akhirnya. Seperti itu. Kemudian nilai akhir di sini. Di sini karena di sini kita pakai dalam satu file saja, jadi untuk menentukan nilai NA-nya kita berikan juga kode PHP di sini di bagian value-nya ini. Jadi di PHP itu keunggulannya memang dia bisa diletakkan di mana saja, bahkan di ketika kita memberikan nilai dan kita memberikan nilainya secara dengan diproses, maka kita berikan kode PHP di situ. Jadi di sini PHP, tapi ingat, karena PHP-nya tetap lagi dalam satu file dengan file HTML-nya, kita pakai lagi, kita masukkan perintahnya ke dalam if is set lagi. If is set, di sini kan tetap karena pakai button proses. Ketika diklik button proses, maka echo-lah yang dari NA. Seperti itu. Karena kan di sini nanti udah diproses juga yang kode yang di sininya. Jadi yang ini dulu dikerjakan. Kalau dia bagian atas, maka di sini kita lihat, maka di sini akan diberikan nilai NA, begitu juga nilai NH. Karena kita hanya echo NH, berarti kita masukkan nilai NH ke value-nya di sini. Seperti itu. Maka kita lihat di sini. Nah, kalau Anda memperhatikan mungkin, kenapa sih di sini juga ada value di sini? Value if is set, padahal di sini hanya untuk memberikan isikan nilai tugas, nilai UTS, kan harusnya tidak ada yang diproses. Nah, kenapa alasan kita buat di sini? Jadi kalau kita bisa lihat di sini, saya perintahnya ini sederhana, hanya memasukkan lagi nilai UTS-nya. TXT NUTS itu siapa? Ya di sini. TXT N tugas itu siapa? Di sini. Jadi apa yang kita masukkan di sini diberikan lagi nilai ke sini. Nah, itu kenapa? Karena ketika kita secara default pada HTML, dalam form HTML, ketika kita menekan tombol submit, maka semua kolom ini akan dikosongkan. Nah, kita kan maunya seharusnya tekan submit, jangan kosong, tetap aja ada seperti itu. Jadi berarti supaya dia tetap ada, kita pakailah kode PHP yang membuat dia tetap ada. Jadi nilainya tetap harus sama dengan nilai sebelumnya. Maka kalau kita lihat saja, langsung kita jalankan. Dari sini kita buat namanya acak aja, misalnya seperti ini. Kemudian namanya acak aja. Kemudian ini sikatnya misalnya kita buat 90, nilai tugasnya 90, lalu UTS-nya 85, nilai UAS-nya misalnya 80. Maka ketika kita tekan proses, maka dapatlah nilainya. Nilai akhirnya 80,5, nilainya B+. Nah, kita lihat di sini tidak hilang. Nah, maka saya akan perlihatkan gimana kalau kita bisa tadi hapus. Jadi kalau kita hapus saja misalnya seperti ini kan, di nilai tugas. Jadi saya menghapusnya hanya di nilai tugas saja.
misalnya seperti ini. Kita lihat, maka ketika kita refresh seperti ini, ini dia hilang karena dia masih menjalankan proses yang tadi. Jadi misalnya dari sini saya jalankan lagi, saya refresh dulu, saya jalankan lagi, nilai tugasnya hilang, kan harusnya tetap aja ada. Setelah kita tekan proses, mana tahu kita bisa curiga kan, benarnya programnya ini seperti itu kan, jadi harusnya dia tetap ada. Maka dari itu kita panggil lagi dengan menggunakan PHP sehingga dia tetap ada seperti itu. Jadi itulah trik-trik menggunakan PHP, baik dia dalam satu file maupun dalam beda file. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini boleh berguna bagi kita semua, terutama bagi pengkubingan menggunakan web secara web. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.